Tapi jalan kebenaran tak akan selamanya sunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 17 Oktober tahun 2025, hari Jumat pagi, tepatnya jam 8:02. Ketemu lagi dengan saya Abu Musa. Hari ini kita akan bahas kelanjutan dari kajian Allah Way of Thinking yang kemarin ya, yang berkenaan dengan kehidupan. Nah, soal kehidupan ini amatlah jarang ya dibahas oleh ustadz penceramah-penceramah, dan juga setelah saya cari videonya di YouTube, itu tidak ada ya ceramah atau kajian-kajian yang berkenaan dengan kehidupan. Kalau pembahasan tentang sains atau ilmu pengetahuan tentang bagaimana pertama kali alam semesta itu diciptakan, itu sangat banyak sekali. Jadi pagi ini saya tidak akan mereaksi video dari beberapa ustadz ya yang ada di media sosial, tapi saya akan mengulang kembali kajian Allah Way of Thinking yang kemarin telah saya sampaikan. Jadi kehidupan ini Allah memakai kata hai, ha dan ya, atau kita lebih mengenalnya dengan kata hayat. Nah, diksi hai itu Allah firmankan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Saya tampilkan ya ayatnya. Nah, ini ya surat Al-Anbiya ya, surat ke-21 ayat 30. Mari kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Kita terjemahkan artinya. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Jadi Allah Subhanahu wa taala menginformasikan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 bahwa langit dan bumi dulu itu keduanya menyatu, kemudian Allah pisahkan. Nah, ini langit dan bumi ini jangan kita persepsikan bumi yang kita pijak sekarang ya dan langit yang ada di atasnya. Tapi langit dan bumi itu artinya alam semesta. Jadi bumi itu adalah material berat dan langit itu adalah material ringan. Jadi bumi itu kalau kita misalnya menginjak bulan, maka bulan itu juga disebut bumi. Ya, jadi bahasa Qur'annya itu al-ard. Kita lihat di sini. Nah, ini ya, al-ard. Nah, ini samawat, ini langit. Jadi langit ini yang ada di atas al-ard itu. Berarti kalau kita menginjak bulan, berarti langitnya itu adalah yang di atas bulan. Begitu pula kalau kita misalnya menginjak planet Mars, maka planet Mars itu disebut al-ard. Dan yang di atas planet Mars itu disebut samawat. Jadi maksud Allah itu alam semesta ya, jadi material yang berat dan material yang ringan itu dulu menyatu. Jadi kalau di bahasa Quran itu disebut rotkon. Lalu Allah pisahkan, kalau bahasa Qurannya fafataqnahuma. Jadi kemudian muncullah beberapa planet ya. Itu yang disebut al-ard. Dan yang di atas planet yang materialnya ringan itu disebut samawat. Jadi planet Mars, planet Pluto, planet Saturnus, Uranus dan lain sebagainya, termasuk bintang-bintang dan tata surya yang materialnya berat itu disebut al-ard. Sedangkan yang ada di atasnya itu disebut samawat. Nah, informasi tentang al-ard adalah material berat atau yang sering kita sebut adalah planet, dan as-samawat adalah material ringan yang kita sebut dengan udara. Itu penjelasannya ada di surat yang lain ya, yaitu surat Ibrahim ayat 48. Mari kita buka. Nah, ini surat Ibrahim ya, surat ke-14 ayat 48. Kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tubaddalul ard. Pada hari ini diganti bumi. Ya, diganti bumi nih ya, al-ard, diganti al-ard. Ghairul ard, dengan bumi yang lain maksudnya. Was samawat, dan langit yang lain. Wabaraju lillah, dan mereka menghadap Allah Al-Wahid yang Maha Esa, Qahar, dan yang Maha Perkasa. Nah, jadi alam akhirat nanti itu juga disebut al-ard yang kita pijak, dan yang di atas alam akhirat itu juga disebut as-samawat. Kita baca terjemahan, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ya, jadi alam akhirat nanti itu yang kita pijak itu juga disebut al-ard, dan yang di atasnya itu juga disebut as-samawat. Jadi ini menjelaskan bahwa sesuatu yang kita pijak yang berupa planet itu juga disebut oleh Allah al-ard, dan yang di atasnya material ringan atau udara itu disebut as-samawat. Oke, kita balik lagi ya ke surat Al-Anbiya ayat 30. Nah, lalu dilanjut lagi ayatnya. Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Jadi Allah menginformasikan bahwa segala sesuatu yang hidup dari al-ard itu bersumber dari air. Nah, karena al-ard ini adalah planet, jadi bisa di mana saja ya. Kalau di bumi, yang kita lihat sehari-hari, ada hewan, ada tumbuhan, atau teman kita sendiri ya, yang hidup, itu berasal dari air. Nah, kalau di planet lain ada kemungkinan, nah itu informasi dari Allah
itu berasal dari air. Misalnya di Mars, ya, di Mars ini ada penelitian ya bahwa bisa jadi ada kehidupan di sana karena para peneliti itu melihat ada danau ya di Mars seperti itu. Nah, informasi tentang Mars atau planet-planet yang lain ini bisa kita googling ya dan kita cari sumber informasinya. Nah, kita close dulu. Nah, sumber dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa segala kehidupan dari air ini sekarang sudah dikonfirmasi ya oleh ilmu pengetahuan bahwa memang betul semua kehidupan yang ada di planet ini itu sumber utamanya adalah dari air. Nah, itu soal kehidupan ya. Bagaimana soal kematian? Nah, soal kehidupan dan kematian ini kita merujuk di surat Al-An'am ayat 95. Mari kita buka. Nah, ini surat Al-An'am ayat 95 ya. Surat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayyi dzalikumullahu fa anna tufakun. Kita baca terjemahan bebasnya. Sungguh Allah menumbuhkan butir biji-bijian dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah, maka mengapa kamu masih berpaling? Kita coba pahami kata per kata. Jadi di sini Allah menginformasikan tentang kehidupan dari biji-bijian atau tumbuh-tumbuhan. Nah, Allah mengeluarkan yukhriju yang hidup, hay atau hayya minal mayiti dari yang mati, dan mengeluarkan wa mukhrijul mayiti yang mati minal hayyi. Jadi ini Allah menghidupkan, ini bahasa sastra ya, dia Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Lalu Allah mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Kematian itu ada karena kehidupan telah selesai. Nah, namun ada diksi yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah yukhriju, dia mengeluarkan. Dan mukhriju, ini juga diartikan mengeluarkan. Memang ini asal kata dasarnya adalah sama, yaitu khuruj atau khoroja. Tetapi karena ada tambahan di depannya seperti yukhriju ini mengeluarkan, ada huruf ya di depannya, ini menandakan huruf tambahan dari kata pengganti alif. Ukhriju. Jadi ini sama aja sebenarnya, mengeluarkan. Tetapi ketika ada mukhriju, ada huruf tambahan mim di sini. Nah, ini berbeda lagi. Jadi yang mengeluarkan itu bisa jadi makhluk hidup. Jadi yang mengeluarkan atas kematian dari kehidupan, dari sesuatu yang hidup kemudian menjadi mati, itu ada campur tangan pihak lain, yaitu bisa jadi sebab alam atau manusia. Nah, alam pun ini juga sebabnya manusia sebenarnya ya. Nanti kita akan bahas kenapa alam itu juga disebabkan campur tangan manusia. Nah, bagaimana cara memahami bahwa mukhriju ini adalah manusia atau makhluk hidup ya, bisa laki-laki atau perempuan. Ada campur tangan pihak lain ya, bisa alam ataupun manusia atau makhluk hidup ya, itulah entah itu laki-laki atau perempuan. Nah, dari mana kita tahu bahwa kata mukhriju atau yang mengeluarkan itu adalah makhluk hidup? Nah, kalau kita belajar tentang karakteristik bahasa Quran beberapa waktu yang lalu, itu kita akan tahu ya, bahwa adanya huruf harfun itu di depan kosakata atau kata dasar dalam bahasa Arab itu menyebabkan perubahan makna, tapi tidak merubah dari kata dasar. Ya, seperti tadi ya, mukhriju ini kan dari kata keluar. Ya, karena ada kata mim, berarti ada yang mengeluarkan. Kalau tadi kan yukhriju, nggak ada kata mim, tapi ada kata ya. Nah, kayak ini kan pengganti alif ya, sama dengan kata ukhriju. Itu sama saja yang mengeluarkan. Tapi kalau mim ini beda lagi. Ini kita kenal dengan mim mausul. Kita close dulu. Nah, ini ya, ada khoroja ya. Ini keluar nih. Ada tambahan mim, ini menandakan yang mengeluarkannya itu siapa. Nah, dalam karakteristik bahasa Quran, mim ini adalah kata pengganti dari manusia atau makhluk hidup, apakah itu laki-laki atau perempuan. Misalnya kita ambil contoh ya, selain dari huruj, misalnya salam atau Islam. Ya, kita tambahin mim di depannya, itu jadi muslim, Nah, Islam ini kan ajarannya ya, tapi ada mim di depan, berarti ada makhluk hidup atau yang kita sebut manusia, apakah itu laki-laki dan perempuan. Jadi orang Islam maksudnya seperti itu, muslim. Nah, kita ambil lagi dari kata yang lain, misalnya amanah ya, atau iman. Nah, iman ini kan keyakinan. Nah, kita tambahin mim di depan, jadi mukmin. Nah, mukmin ini maksudnya adalah orang-orang beriman. Jadi mim itu menandakan makhluk hidup, apakah itu laki-laki atau perempuan. Nah, kita ambil lagi di kata dasar yang lainnya, misalnya nafako. Nah, kita tambahin mim di depan, jadi munafik. Nah, nafako ini adalah kata sifat. Ditambahin mim di depan, jadi adalah orang-orang atau makhluk hidup, apakah itu laki-laki atau perempuan, yang memiliki sifat itu, yaitu sifat munafik ya, nafako. Nah, nafako ini juga nanti dari kata infak juga sama ya, nafako, infako sama. Tapi nanti kita akan pelajarin ya, mungkin di sesi kajian tadabbur. Nah, mim ini adalah pengganti dari alladzi ya, atau alladzina atau man. Jadi makhluk hidup yang berakal.
ya, bisa manusia atau jin, apakah itu laki-laki dan perempuan. Nah, misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dipakai alladzina, ya ayyuhalladzina, orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan jamak, banyak. Kalau alladzi hanya seorang. Nah, jika ada ayat di dalam Quran itu memakai alladzina, itu juga menghukumi jin. Jadi jin laki-laki dan jin perempuan. Kita ketahui dari karakteristik bahasa Quran bahwa jin laki-laki dan jin perempuan itu terkena taklif saum ya, atau siam, berpuasa. Nah, kita close dulu, lalu kita buka lagi ayat tadi yang ada mukhriju. Nah, ini ya, wa mukhriju. Jadi yang mengeluarkan, yang mati dari kehidupan itu bisa makhluk hidup yang ada di planet ini, bisa manusia ya, laki-laki atau perempuan, bisa juga jin laki-laki dan perempuan. Jadi kalau kita tidak mengetahui karakteristik bahasa Quran, itu kita tidak akan tahu maksud Allah berfirman. Yang kita tahu hanyalah membaca terjemahannya. Misalnya ya, dalam surat Anas ayat 5. Nih, surat Anas ayat 5. Itu ada kata alladzi, itu diterjemahkan yang aja. Di sini juga yang. Nah, padahal alladzina ini kan artinya orang-orang yang. Ini nggak pakai nun, jadi tunggal ya, bukan jamak. Jadi yang membisikkan dalam sudur manusia itu ya bisa manusia, bisa juga jin, apakah itu laki-laki atau perempuan. Dari satu ayat ini, kalau kita tahu karakteristik bahasa Quran, itu kita udah tahu yang membisikkan dalam sudur manusia itu siapa. Tapi untungnya di ayat ke-6 itu diinformasikan oleh Allah ya, nal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Untuk kita pause dulu.